Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali lagi di kelas fisika dengan Paisan. Ya, sebelum kita mulai, KM siapa? Dinanti silahkan dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum dimulai, saya akan absen masing-masing dulu ya. Alia, seperti biasa, kabar kalian hari ini bagaimana? Start ya. Semua ada masuk? Nah ya. Nah, ada yang masih segar juga, nggak masalah. Mudah-mudahan kita masih diberikan semangat buat sampai akhir. Motivasi dari saya hari ini yaitu tentang tentang masa depan dari surat Al-Hasyr ayat 18. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esoknya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Oke, ini ada satu video tentang Nikola Tesla. Kita lihat dulu. 7 Januari 1943, seorang ilmuwan brilian meninggal di kamar hotelnya. Dia adalah Nikola Tesla yang memiliki ratusan hak paten di bidang kelistrikan. Ciptaan dan temuannya masih menjadi basis dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut informasi. Tak ada yang meragukan Nikola Tesla sebagai salah satu ilmuwan paling brilian dalam sejarah. Namanya menjadi inspirasi Elon Musk yang mendirikan perusahaan mobil listrik. Musisi legendaris David Bowie bahkan pernah memerankan karakternya dalam film The Prestige. Dikutip dari laman History, Nikola Tesla adalah seorang penemu, fisikawan, teknisi mekanika, dan teknisi listrik. Dia terkenal berkat kontribusinya dalam mendesain sistem kelistrikan arus bolak-balik. Informasi dari laman Tesla Science Foundation, Tesla memiliki ratusan paten pada bidang kelistrikan. Walau begitu, dirinya belum pernah memenangkan hadiah Nobel. Ciptaan dan temuannya pada akhir abad ke-19 merupakan basis dari kehidupan modern ini. Berikut adalah beberapa hasil kerjanya yang terkenal dan berpengaruh. Tesla merupakan orang pertama yang menciptakan peralatan mesin dengan listrik. Penemuan Tesla ini merupakan cikal bakal dari penemuan besar lainnya terkait motor listrik. Berkat penemuan Tesla tersebut, ini kita bisa menikmati alat listrik seperti mesin cukur listrik, mesin jahit listrik, kipas angin listrik, dan banyak lain. Nah, dari video barusan, kira-kira yang ada di belakang kalian? Ilham? Meninggal karena apa? Meninggal karena apa? Nah, kata Ilham tuh, ada pikiran kayak gitu. Yang lainnya? Najwa, ayo. Apa setelah nonton video tadi? Apa yang ada di benak kamu? Sejak kapan mobil listrik? Sejak kapan mobil listrik? Kamu ngomong. Alia atau Gini aja Pak. Sok, ayo. Dari mana asal pemikiran Tesla tentang ide-ide tersebut? Oh, dari mana? Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melakukan percobaan motor listrik sederhana. Yang kedua adalah menganalisis medan magnet, induksi magnetik, dan gaya magnet yang bekerja pada motor listrik.
Setelah itu nanti kalian akan mempresentasikannya. Dari beberapa pertanyaan yang kalian dapatkan setelah melihat video, kita dapat mengerucutkan pada bagaimana cara kerja motor listrik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Silakan perwakilan masing-masing kelompok mengambil alat-alat yang diperlukan. Kayak gini ya. Nah, ih, sume. Satu orang gini. Kan ini di atas itu kan? Iya. Ini tahannya gini nih. Nah, kan dapat nggak? Dapat. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang motor listrik sederhana. Tujuan kami praktek motor listrik sederhana adalah untuk membuat alat sederhana yang menggunakan prinsip gaya Lorentz. Dalam pembuatan motor listrik sederhana, kita membutuhkan beberapa alat dan bahan. Yang pertama, baterai atau satu daya 1 buah, magnet 2 buah, kawat untuk kumparan 1 buah, peniti atau kawat untuk penopang 2 buah, selotip atau lakban 1 buah. Lalu di sini kami sudah siapkan sebuah motor listrik sederhana. Setelah jadi, ketika magnet dijauhkan dari kumparan, maka kumparan tidak akan bergerak. Dan ketika baterai dijauhkan sedangkan magnet didekatkan, kumparan pun tidak akan bergerak. Tapi ketika baterai dan magnet didekatkan pada kumparan, kumparan akan bergerak atau berputar. Seperti ini. Nah, di sini udah mulai bergerak ya teman-teman. Kita lagi nyari arahnya. Nah, ini udah bergerak ya. Seperti itu pengaruh magnet dan arus listrik. Hasil dari percobaan kumparan yang telah kita lakukan adalah sebagai berikut. Pada tegangan 1,5 volt terjadi kumparan sebanyak 173, dan pada tegangan 3 volt terjadi kumparan sebanyak 346, dan pada tegangan 6 volt terjadi kumparan sebanyak 692. Kesimpulannya adalah dari percobaan yang telah kita lakukan, komponen apakah pada alat listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak? Komponen yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak adalah motor listrik. Nah, setelah mengetahui bahwa komponen motor listrik dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak, kita mengetahui bagaimana cara bekerja motor listrik itu. Jadi, cara bekerja motor listrik itu seperti pada kumparan berikut, di mana pada kumparan tersebut dialiri oleh listrik,
maka kumparan tersebut akan menghasilkan gerakan. Tapi jika kumparan tersebut tidak dialiri oleh listrik, kumparan tersebut tidak akan menghasilkan gerakan. Seperti itu juga pada motor listrik dan kumparan ini bekerja. Kesimpulannya adalah semakin besar medan magnet maka semakin cepat putaran kumparannya. Semakin kuat arus listrik semakin besar medan magnetnya, dan semakin banyak lilitan akan membuat elektromagnetik dalamnya semakin kuat sehingga putaran kumparan semakin lebih cepat. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo, adek. Lanjut dong. Gak ada. Kelompok 2, kelompok 3. Dan sekian, jika tidak ada yang ditanyakan, mohon maaf apabila kami melakukan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah bisakah tembaga itu diganti dengan nikel? Padahal pertanyaan diganti sama besi bisa kan? Bisa. Bisa nggak? Kalau besi? Kalau besi bisa nggak? Ya, prinsip tembaga dia prinsip juga. Kalau nggak ada listrik dia nempel nggak? Enggak. Dia dikasih apa nih? Magnet? Dia nempel nggak? Enggak. Tapi ternyata ketika dia ada listrik, dia langsung berpengaruh nggak magnetnya? Berpengaruh. Berarti dia jadi magnet kan? Nah, tapi kalau besi gimana? Iya, kalau besi itu memang sama magnet. Nah, gimana kalau nikel? Nah, kita harus tahu dulu nikel karakteristiknya kayak gimana. Dia ketarik atau enggak dan sebagainya. Bisa jadi sebenarnya semua orang ingin mengganti tempelan ini. Supaya apa? Supaya menjadikan mesin motor listrik itu menjadi efektif dan efisien. Dengan listrik yang kecil, dia bisa memutarkan mesin yang berat. Jadi dia pakainya semua pada gitu. Jadi banyak percobaan yang mengganti nikel, tembaga, besi dan sebagainya bisa gitu. Nah, itu pertanyaan satu ya tadi ya, yang katanya ya harus dicoba ya itu langsung. Terus pertanyaan kedua tadi apa? Gimana kalau nggak ada lilitannya ya lulus? Jawabannya gimana? Bengkok. Bengkok bener nggak? Misalkan di sini ada magnet utara selatan, di sininya utara selatan, berarti arah B-nya kemana? Kiri atau kanan? Arah B-nya ke kiri atau ke kanan? Di utara, di selatan. Ke kiri kanan? Ke kiri. Karena ini keluar saya masuk. Ini B-nya. Misalkan ada I-nya ke atas. Ya. Tadi kan katanya nggak pakai limitan kan? Ya. Kalau nggak pakai limitan berarti kan lurus gini kan? Ya. Oke. Ada I ke atas, B ke kanan, maka FL-nya kemana? I ke atas, I-nya ke atas, B-nya ke kanan, maka FL-nya masuk atau keluar? Keluar. Keluar. Maka ada FL-nya keluar. Keluar, dan dia bengkok keluar. Gitu. Jadi kayak ketarik sama ada magnet di sini keluar. Jadi dia hanya bengkok doang, tidak sampai muter. Nah, kesimpulannya dari percobaan tadi adalah pas dia motor pas kumparannya berputar, itu kan sama aja kayak motor listriknya berputar, ya kan? Ya. Nah, yang mempercepat putaran itu Medan magnet sama lilitannya. Kalau misalnya nggak ada satu aja, bisa nggak? Ya. Jadi kalau misalnya nggak ada lilitan tadi cuma bengkok doang. Ya. Nggak ada arus, nggak muter. Nggak ada magnet, jadi itu syarat, yaitu B, I, dan N itu lilitannya itu adalah syarat dia berputar. Ada yang tanyakan nggak?
Tidak ada. Ya. Nah, kalau nggak ada berarti kita post test. Silakan masuk ke Join Mantis. Udah masuk semua ya? Udah ada semua. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Silahkan dimulai, jangan lihat yang lainnya, jangan lihat teman. Oke, udah, dia udah, ada juga. Sudah semua? Oke, semua belum. Oke, siapa jawab utamanya? Oh, kayaknya kalian udah pada pinter ini semua ya? Ada doang sih yang Ya, nanti kalau bagian, alhamdulillah semuanya pada di atas itu ada yang di bawah. Gak apa-apa di bawah kalian, nanti tinggal ulangi lagi, malam saya minta kuisnya. Silahkan dicoba lagi, kalau enggak nanti silahkan ditanyakan. Gitu. Oke? Prosesnya sudah beres. Oke, hari ini ada yang mau memberikan kesan dan bisa? Untuk referensi bahan referensi kita? Siapa? Dina? Oh? Ya, silakan Dina. Ya, pelajaran ini senang sih, terus lega, paham juga, terus nambah wawasan juga melihat ini. Oke, sip. Untuk materi selanjutnya itu kita masuk nanti pertemuan selanjutnya masuk bab baru yaitu industri elektronik. Gitu. Nah untuk kali ini jadi apa sih bedanya industri magnetik sama sekarang? Kalau sekarang itu adalah mengubah dari industri. Ya, kalau industri adalah jadi dibalikin. Ya. Ternyata bisa bolak balik dari situ lebih seru. Gitu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.